Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbal alamin, serta salawat dan salam pada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kebaikan, tentang nikmat, tentang rahmat, tentang ampunan Allah Subhanahu wa taala yang Allah curahkan kepada kita. Jika kita melihat nikmat Allah, jika kita melihat kepada ampunan Allah, dan kita bandingkan dengan kekurangan diri kita, kelemahan kita dalam beramal, bahkan terkadang dosa-dosa dan maksiat yang terus kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentulah kita khawatir diri kita termasuk orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah kepada kita begitu besar, anugerah Allah kepada kita begitu luas, tapi ibadah kita kepada Allah begitu terbatas. Kalau bukan karena rahmat Allah, kalau bukan karena ampunan Allah, tentu kita tidak akan bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang paling kita harapkan dan yang paling kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, merahmati kita, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Inilah puncak daripada keinginan dan cita-cita seorang muslim. Kita belajar bukan hanya berhenti menjadi seorang yang berilmu. Kita mengkaji bukan hanya orang yang ingin banyak memahami kitab-kitab. Pemahaman kita terhadap kitab, ilmu kita terhadap agama, hafalan kita terhadap Quran, bacaan kita terhadap Al-Quran, itu semua adalah wasilah. Itu semua adalah perantara kita yang kita inginkan. Perantara ini mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengantarkan kepada tujuan akhir kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sedang berjalan, kita semua sedang menuju, kita semua sedang di atas kapal. Kapal ini kapal bahtera yang akan berlabuh sampai kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak sabar di tengah bahtera kapal yang diterjang oleh ombak, maka kita akan tenggelam dengan kapal ini. Tapi jika kita terus sabar, berada di atas kapal ini, dan tetap terus berada di atas agama yang benar, sampai kita bertemu dengan Rasulullah SAW di telaga, maka kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Sahabatku yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting dalam hidup kita bukan berapa banyak kita sholat, bukan berapa banyak kita sedekah, bukan berapa banyak kita baca Quran. Itu penting. Tapi yang terpenting, sebanyak itu, apa tujuan kita? Kalau kita tujuannya karena Allah, maka semua akan berarti. Tapi kalau semua tujuannya hanya karena ingin perlombaan, karena ingin pengakuan, atau karena ingin dipuji, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh. Sebanyak apapun amalan, jika amalan itu bukan ditujukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ana agna syuraka ani syirk. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi, taraktuhu wa syirkah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ana agna syuraka ani syirk. Aku tidak butuh sekutu-sekutu. Man amila amalan, barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan, asyraka ma'i fihi ghairi, dalam amalan itu menyekutukan aku dengan selain aku, taraktuhu wa syirkah, maka aku tinggalkan dia dan sekutu-sekutunya. Sahabatku yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya kita di hari Sabtu itu berada di Masjid Nurul Amal Pasar Minggu bersama Majelis Ta'lim Aisyah. Tapi alhamdulillah hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mentakdirkan kita untuk kajian-kajian kita masih dalam kajian-kajian online. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Ini merupakan ujian bagi kita.
ketika kita diuji tidak bisa datang ke masjid, ketika kita diuji tidak bisa lagi sholat berjamaah dalam tarawih kita, ketika kita diuji sudah tidak bisa lagi melakukan amalan-amalan yang biasa kita lakukan dalam ketaatan yang berjamaah, sekarang Allah uji kita dengan amalan sendiri. Artinya, kalau betul-betul nilai kita jujur karena Allah, walaupun dalam kesendirian kita tetap akan terus beramal. Walaupun tidak ada yang melihat dan tidak berjamaah, tapi karena kita inginkan ridho Allah, maka seorang muslim akan tetap beramal. Beramal ketika banyak orang dan dilihat oleh orang, bahkan dipuji orang, itu lebih mudah daripada beramal ketika sendiri. Tidak ada yang melihat, hanya Allah Subhanahu wa taala, itu maka akan memperlihatkan tentang kejujuran dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan ketika kita sholat di rumah sekarang, ketika kita tarawih di rumah sekarang, atau bahkan ketika kita tidak lagi sholat berjamaah, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepada kita keikhlasan di dalam beramal kita. Sahabatku, para jamaah majelis taklim Aisyah radhiyallahu anha, kita masuk pada pembahasan yang berikutnya. Ya, kita agak loncat sedikit karena kemarin itu sebenarnya Ibnu Qayyim sedang membahas tentang akidah. Tentang akidah. Sekarang dia ingin membahas tentang masih melanjutkan dampak-dampak negatif maksiat dan dosa. Subhanallah. Kita langsung masuk pada halaman 99. Mudarat dosa dan kemaksiatan. Dararul dzunub wal ma'asi. Mungkin bagi teman-teman, bagi para sahabat yang ingin membuat ke versi Arabnya, di versi Arab di halaman 65 dalam cetakan Darul Ibnu Zawji. Ini cetakan yang banyak dipakai oleh thalabul ilmi karena cetakan ini ditahqiq oleh Syekh Ali Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi hafizallahu taala. Ya, bahkan buku ini yang buku cetakan asli ini menjadi terjemahannya pun berdasarkan cetakan yang kita baca ini. Ya, ditahqiq oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Di dalam buku versi Arab di halaman 65, di dalam buku versi bahasa Indonesia di halaman 99. Falnarji' ila ma kunna fihi min dzikri dawa'id da' alladhi istamarra afsada ad-dunya al-'abdu wa akhirat. Mari kita kembali pada pembahasan kita tentang ya. Ya, mari kita kembali ke pembahasan kita. Subhanallah. Kepada penyebutan tentang doror-doror daripada maksiat dan dosa yang bisa merusak dunia kita dan bisa merusak akhirat kita. Afsadat dunyal abd wa akhiratah. Famimma yanbaghi an yu'lam anna adh-dhunub wal ma'asi tadurru wa labud. Kata Syekh, di antara perkara yang betul-betul harus diketahui bahwasannya dosa dan maksiat itu pasti memudaratkan dan itu pasti. Wa anna dhararuha fil qulub wa dhararu kusumum fil abdan. Bahkan mudaratnya itu di dalam hati bagaikan racun yang bermudarat pada badan. Ala ikhtilafi darajatiha fid darar. Bersama sesuai dengan tingkatan-tingkat derajat dorornya. Wa hal fid dunya wal akhirah. Apakah dia di dunia ataupun di akhirat? Syarrun wa dawa'un illa sababu dzunub wal ma'asi. Akhirat syarrun wa da'un illa sababu dzunub wal ma'asi. Tidaklah, bukankah di dunia dan di akhirat
kejelekan dan penyakit itu sebabnya dosa dan maksiat. Faman ladzi akhraja abwabaini minal jannah? Apa yang mengeluarkan bapak kita, kedua ibu bapak kita dari surga? Ya subhanallah, bukankah itu doror? Ketika Adam dan Hawa Allah berikan tinggal di surga. Lalu Adam dan Hawa melanggar sebuah perintah Allah agar tidak mendekati sebuah pohon. Tapi iblis datang dan iblis merayu dengan bahasa-bahasa yang begitu indah dan dirangkai oleh iblis. Aku ini cuma nasihatin kamu, wahai Adam. Kamu tuh nggak percaya sama aku, kalau kau makan ini kau akan kekal. Engkau akan selama-lamanya di surga. Aku cuma nasihatin kamu. Akhirnya Adam dan Hawa terjerumus kepada rayuan iblis sehingga dia memakan pohon tadi. Apa dampaknya? Doror. Dia mendapatkan kejelekan. Apa kejelekannya? Dikeluarkan dari surga. Kemudian darul ladzah wan na'im bahjatu was surur ila darul alami wal ahzani wal masa'ib. Dia yang tadinya tinggal di tempat kelezatan, kenikmatan, kecahayaan, kebahagiaan, dicampakkan ke tempat yang penuh dengan keletihan, kecapean, kesedihan, dan musibah. Faman ladzi akhraja iblis min malakutus sama wa tarduhu wa la'nah? Apa yang menyebabkan iblis terusir dari jajaran para malaikat dan dia tercampakkan bahkan terlaknat? Tadinya iblis bersama malaikat, maka ketika Allah berkata kepada malaikat, "Usjudu li Adam," wahai malaikat sujudlah kepada Adam. Konteksnya di sini iblis pun dimasukkan dalam kalimat sujudlah kepada Adam. Padahal Allah memanggil malaikat. Ya usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Maka malaikat sujud kecuali iblis. Bukankah di sini iblis di dalam kelompok malaikat walaupun dia bukan malaikat? Tapi ketika Allah memerintahkan sujud, iblis masuk di situ, dalam golongan malaikat. Dalam barisan itu. Walaupun dia bukan golongan malaikat. Bukankah itu kemuliaan ketika dia bersama malaikat? Lalu apa yang dia dapatkan? Laknat. Pengusiran. Dan dia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang atau makhluk-makhluk yang kekal di neraka. Famaskhah zahirahu wa batinahu faja'ala suratu akbah suratul wa asna'uha. Bahkan Allah husap, Allah hapus, Allah rubah zahirnya dan batinnya. Batinnya Allah jadikan, zahirnya Allah jadikan gambaran akbah surah wa ansya'nu. Surat gambar yang paling jelek dan penampilan yang paling menakutkan. Ketika dilaknat, berubah wajahnya, berubah fisiknya, berubah batinnya, berubah akhlaknya, berubah penampilan. Wa batinuhu, adapun batinnya dia akbah min surati, lebih jelek daripada penampilannya. Wa asna, lebih mengerikan. Buddila bil qarbul bu'ad, diganti yang tadinya dekat menjadi jauh. Rahmah la'nah, yang tadinya disayangi menjadi laknat. Jamal wa qubh, yang tadinya indah, bagus jadi kejelekan. Al-jannah narut tuladha, yang tadinya di surga penuh dengan nikmat menjadi neraka yang penuh panas dan dipanggang. Bukankah ini doror? Apa sebab dorornya? Dosa. Dosa yang dilakukan. Kemudian bil imanu kufur. Dia menukar keimanan dan kekufuran. Mualatul waliyil hamidil a'zamu adawatu masyaqah. Yang tadinya menjadi mualah, berkasih sayang, dekat dengan Allah yang maha terpuji, menjadi musuh yang paling besar. Wa bi jazli tasbihi wa taqdisi wa tahlili jazlul kufur wa syirk wal kadhib wa zawr. Tadinya dia diberikan jazl, ya. Tadinya dia diberikan kesucian, tahlil dengan la ilaha illallah, diganti dengan kekufuran, kesyirikan, kedustaan, kebohongan, dan kejahatan. Bil iblisu imanu libasul kufur wal fusuq wal isyan.
bilibasul iman walibasul kufur wal fusuq wal isyan. Yang tadinya dia menggunakan pakaian keimanan menjadi menggunakan pakaian kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Hanallah, hana 'alallahi ghayatul hawan. Dia dihinakan oleh Allah dengan puncak kehinaan. Wa saqata min 'aini ghayatus suqut. Dia jatuh di hadapan Allah sejatuh-jatuh. Wa halla 'alaihi ghadabu Rabb ta'ala fa ahwa. Bahkan halal bagi dia murka Allah Subhanahu wa taala. Halal bagi dia murka Allah Subhanahu wa taala. Fasara qawwadu likulli fasikin majrim. Bahkan dia menjadi pemimpin bagi setiap orang fasik dan jahat. Radiya li nafsihi biqiyada ba'da tilkal ibadah wasiyada. Bahkan dia ridha untuk dirinya dengan kepemimpinan kejelekan ini setelah tadinya dia seorang hamba wasiyada dan menjadi seorang sayyid di sisi Allah. Iyadu billah. Iyadu billah. Allahumma katanya ya fa iyadan bika Allahumma man khalafatil amrika wartikabu nahyika. Ya Allah, aku berlindung padamu dari orang-orang yang mereka menyelisih perintahmu dan melakukan perkara-perkara yang kau larang. Ya, dalam terjemahan sekarang kita masuk kepada halaman 100. Berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ladzi aghraqa ahlul ardi kullaha hatta 'alal ma'u fawqa ra'sil jibal." Apa yang menyebabkan Allah menenggelamkan seluruh penduduk bumi sampai air lebih tinggi daripada mereka, bahkan air lebih tinggi daripada gunung. Di sini Ibnu Qayyim ingin memberikan contoh-contoh tentang dorornya dosa. Adam dikeluarkan dari surga, iblis menjadi terhina. Kemudian juga dikatakan di sini apa yang menyebabkan kita tenggelam dalam air? Bukankah itu dosa? Man ladzi sallata rih ala qaumi 'ad hatta alaqathum mauta ala wajhil ard ka'annahum a'jazun nakhlin khawiyah. Apa yang menyebabkan angin yang meniupkan kaum 'Ad sehingga kaum 'Ad mati bergelempangan bagaikan kayu-kayu yang bergelempangan. Dammarat ma marrat alaihi min diyarihim. Semua menghancurkan apa yang melalui di hadapan angin itu. Dari rumah mereka hancur, perkebunan mereka hancur, zuru'ihim wa dawabihim, kendaraan-kendaraan mereka, tunggangan mereka semuanya habis diangkat angin. Hatta sara ibratan li umam ila yaumil qiyamah. Sampai mereka menjadi sebuah pelajaran bagi umat-umat sebelumnya atau setelahnya. Apa yang menyebabkan mereka ditiup oleh angin? Padahal kaum 'Ad itu kaum yang Allah berikan kelebihan daripada kaum-kaum yang lain. Yaitu mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebesaran fisik dan kegagahan fisik yang besar. Maka perhatikan sekarang bangunan-bangunan kaum 'Ad. Orang-orang yang melihat akan melihat bahwasannya mereka memiliki rumah-rumah yang besar. Karena fisik mereka kaum 'Ad itu besar. Maka Allah umpamakan ketika mereka mati ditiup angin bagaikan pohon-pohon kurma yang pohon-pohon kurma yang terbengkalai. Karena mereka tinggi seperti pohon-pohon yang tinggi. Kemudian dikatakan lagi, "Walladzi arsala qaumi Samud." Apa yang menyebabkan kaum Samud? Apa yang Allah Subhanahu wa taala apa yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengutus kaum Samud sihati hatta qata'at qulubuhum fi ajwafihim wa matu an akharihim. Bukankah dosa yang menyebabkan kata Allah, bukankah dosa yang menyebabkan terkirimnya suara menggelegar kepada kaum Samud hingga memotong jantung-jantung dalam rongga tubuh mereka sampai akhirnya semua binasa. Faman ladzi rafa'a qura Lutiyah. Apa yang menyebabkan kampung kaum Nabi Lut itu terangkat? Hatta samiyat malaikatan nabihu kilabihim. Sampai
para malaikat mendengar lolongan anjing-anjing mereka. Subhanallah. Ketika terangkatnya tanah, diangkat oleh Allah yang tadinya di bawah, tanah di bawah menjadi naik ke atas dan mereka semuanya terlipat dengan tanah dan terkubur dengan tanah. Sampai lolongan-lolongan dan gonggongan-gonggongan anjing mereka terdengar oleh malaikat. Kekacauan yang luar biasa. Apa sebabnya? Apa sebabnya mereka dijadikan seperti itu? Ternyata sebabnya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menghukum mereka karena dosa mereka. Tsumma qalabaha 'alaihim faja'ala 'alihan safilan fa ahlakahum jami'an. Allah jadikan yang bawah di atas, Allah hancurkan mereka semua. Tsumma atba'ahum hijaratan minas sama' amtaraha 'alaihim. Sudah seperti itu, mereka terlipat dengan tanah, Allah turunkan lagi hujan batu dari langit. Fajama'a 'alaihim minal 'uqubati ma lam yajma'uhu 'ala ummati ghairihim. Allah kumpulkan pada mereka hukuman-hukuman yang belum pernah Allah lakukan sebelumnya pada umat-umat sebelum mereka. Apa faktornya? Kaum Lut, homoseksual. Wali ikhwanihim amsaluha. Wama hiya min dhalimin biba'id. Allah terhadap orang-orang zalim itu enggak jauh. Allah pantau mereka. Allah terhadap orang-orang pelaku dosa itu tidak lengah. Allah lihat mereka. Allah Subhanahu wa taala bagi pelaku maksiat walaupun mereka sedang sendirian di kamar mereka melakukan maksiat, Allah Maha tahu. Allah wa mallahu wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Tidaklah hukuman-hukuman Allah ini jauh dari orang-orang yang zalim. Wa man ladzi arsala ala qaumi Syu'aib sahaba azab kadzulal falamma sara fawqa ra'sim amtar 'alaihim naran talallah. Apa yang menyebabkan Allah utus kepada kaum Syu'aib awan yang gelap, yang awan itu di atas kepala mereka, amtar 'alaihim nar, yang awan ini menghujani api bagi mereka. Fataladha, mereka hangus dengan petir-petir yang menyambar mereka dari awan-awan yang membawa petir-petir api. Apa yang menyebabkan kaum Syu'aib dihajab oleh Allah Subhanahu wa taala? Faman ladzi aghraqa Fir'aun wa qaumahu fil bahr. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Fir'aun dan kaumnya di dalam laut? Tsumma naqala arwahahu ila jahannam. Kemudian Allah pindahkan ruhnya mereka kepada neraka Jahannam. Wal ajzat lil gharq, tapi jasad mereka terbenam. Wal arwahul lil haraq, ruh mereka terbakar. Sampai hari ini jasad Firaun semua orang bisa melihat. Ibrah, jadi pelajaran. Jadi pelajaran bagi mereka orang-orang yang sombong yang menentang Allah. Jadi pelajaran bagi mereka orang-orang yang mereka ingkar kepada Allah. Jadi pelajaran tentang kaum Nabi Lut sampai sekarang. Laut mati menjadi saksi bahwasannya laut mati menjadi laut yang paling banyak atau laut yang di sana paling tinggi kadar garamnya sehingga orang di sana bisa melihat bukti Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum Nabi Lut. Bukankah kaum Nabi Saleh sampai sekarang bangunan-bangunannya masih kokoh di atas gunung-gunung? Allah biarkan itu sebagai ibrah. Bagi siapa? Pelaku dosa besar. Artinya jika kita melihat semua ini ada, dan Allah bahkan menceritakan di Quran berulang-ulang tentang Fir'aun, tentang kaum Nabi Saleh, tentang kaum Syu'aib, tentang kaum Nabi Lut, tentang kaum Nabi Musa, Bani Israel. Allah ulang-ulang di Quran. Apa fungsinya? Ibrah. Bahwasannya mereka yang melakukan dosa dan maksiat sudah Allah buktikan. Allah berarti memberikan pelajaran dan ancaman. Barang siapa yang melakukan maksiat dan dosa akan kami berikan hukuman yang sama. Apapun yang pernah terjadi di zaman sekarang ini pada hakikatnya pernah terjadi di zaman dulu. Walaupun dalam gambaran yang berbeda. Dan apapun yang terjadi di zaman dulu itu pada hakikatnya telah mewakili orang-orang di zaman sekarang. Walaupun berbeda dengan aktor-aktor yang berbeda. Tapi tetap kemaksiatan itu tuh ada. Dan ancaman itu ada. Bahkan dosa itu ada. Faman ladzi khasafaq bi Qarun wa darihi wa mali wa ahli. Apa yang menyebabkan Qarun tenggelam dan dimakan tanah bersama rumah dan keluarganya, bahkan hartanya dimakan tanah. Tenggelam dengan tanah. Dimakan oleh tanah. Qarun.
Ketika orang-orang datang meminta hak, sebagian riwayat dikatakan meminta keluarkan zakat. Qarun mengatakan, aku nggak bakal memberikan zakat. Innama utitu ala ilmi indi. Ini aku dapatkan semua karena ilmuku, karena usahaku. Lupa dia bahwasannya itu dari Allah. Kesombongannya, kekiberannya menyebabkan dia bakhil. Faman ladzi ahlaka Qarun min ba'di Nuh. Fama ahlakal qurunu ba'du Nuh wa anwa'i uqubati dammaraha tadmira. Apakah sebab abad-abad setelahnya, setelah Nuh dan jenis-jenis hukuman yang Allah hancurkan bagi mereka? Apa sebabnya? Faman ladzi ahlaka qaum Shu'aib Yasin bisayhah hatta qamadu an akhirihim. Apa yang menyebabkan hancurnya kaum Yasin? Apa yang menyebabkan, bukankah dosa yang membuat seluruh kaum Yasin dari awal hingga akhirnya binasa oleh suara yang menggelegar? Sayhah. Suara yang menggelegar yang begitu keras yang menghancurkan telinga mereka dan memutus jantung-jantung mereka. Ya subhanallah. Man ladzi ba'atsa 'ala bani Israil qauman uli ba'sin syadid wa jasu khilalud diyar wa qatalur rijalu wa sabahu dzurriyyatu wan nisa wa halaqud diyar wa nahabul amwal thumma ba'atsahum 'alaihim marratan tsaniyah fa ahlakuh ma qadaru 'alaihi tabarru wa ma'alu tadbira. Apa yang menyebabkan? Menyebabkan dustanya kaum Samud, kaum yang berkekuatan besar kepada Bani Israel. Kaum ini merajalela di kampung-kampung mereka, membunuh para laki-laki, memperbudak anak-anak dan para wanita, membakar rumah-rumah serta merampas harta benda. Kemudian mereka diutus sekali lagi untuk memusnahkan segala sesuatu semampu mereka dan membinasakan apa saja yang mereka kuasai sehancur-hancurnya. Apa yang menyebabkan mereka hancur dan diberikan hukuman oleh Allah? Bukankah dosa? Faman ladzi salatu 'alaihim anwa uqubat. Apa yang menyebabkan sehingga segala hukuman dan segala azab Allah Subhanahu wa taala jatuh pada mereka? Marratan biqatl. Terkadang Allah berikan mereka hukuman dengan peperangan, bisabi wal kharabul bilad, atau bahkan terkadang dengan hancurnya satu negeri. Marabil jauril muluk. Terkadang Allah Subhanahu wa taala hukum mereka dengan raja-raja yang zalim. Marabi maskhil qurdatan khanazir. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala sekali waktu Allah Subhanahu wa taala berikan hukuman pada mereka dengan dirubah menjadi monyet dan babi. Wa akhiru dzalika aqsama Rabbut tabaraka wa taala liyab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamah man yasumuhum su'ul azab. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sesungguhnya Dia akan mengirim orang-orang yang akan menimpakan azab yang seburuk-buruknya kepada mereka, orang-orang Yahudi sampai hari kiamat. Perhatikan, Allah tak pernah karena dosa-dosa mereka, Allah biarkan mereka saling membunuh. Karena dosa-dosa mereka, Allah jadikan pemimpin mereka zalim. Karena dosa-dosa mereka, Allah jadikan mereka monyet dan babi. Karena dosa-dosa mereka, Allah akan biarkan mereka mengirim orang-orang yang akan menimpakan azab kepada mereka, seburuk-buruknya azab. Bukankah ini semua disebabkan dosa? Ini semua kejadian kaum Nuh, kejadiannya kaum Saleh, kejadiannya kaum Ad, kejadiannya Fir'aun, kejadiannya kaum Syu'aib, sampai sekarang telah terbukti dan bisa dibuktikan secara sejarah ini ada dan pasti ada. Artinya, seandainya dia tidak beriman kepada Quran tapi dia melihat kejadian-kejadian ini, dia akan yakin bahwasannya kejadian-kejadian dan azab hukuman ini ada bagi mereka. Dan kita orang beriman tinggal bertanya, kenapa Allah azab mereka? Tapi ternyata Allah azab mereka karena dosa-dosa mereka yang mereka lakukan. Berarti, siapapun yang melakukan dosa tidak pernah merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di halaman 102 dari terjemahan, adapun di bahasa Arab di halaman 67, 102 yang paling atas. Wa qala Imam Ahmad haddatsana Walid bin Muslim. Haddatsana Sufwan bin Amr. Haddatsani Abdurrahman bin Jubair bin Nafir an abihi. Nufair atau bin Nafir an abihi. Dari bapaknya. Ini hadis riwayat Ahmad dalam kitab Az-Zuhd. Sanadnya sahih. Walama futiyat Qabras. Fafurriqa baina ahliha. Fabaka ba'dhum ila ba'd. Wa ra'aitu Abu Darda jalisan wahda yabki. Faqultu ya Abu Darda, ma yubkik fi yaumi a'azzallahu fihi al-islamu ahlah.
Faqala waihak ya Jubair, ma ahwanul khaliq 'ala Allah idza adha'u amrahu bainan wa hiya ummatu qahiratun zahirah lahum muluk taraku amrullah fasara ila ma tara. Dikatakan saat Kiprus ditaklukkan, penduduknya tercerai-berai, bertangisan, ketika itu aku melihat Abu Darda duduk menangis seorang diri. Aku pun bertanya, wahai Abu Darda, apa yang menyebabkan kau menangis? Pada hari ini Allah memuliakan Islam dan penaklukan ini. Artinya, Kiprus ini kan tadinya kota besar, kaum yang besar. Dia yang disegani, yang ditakuti. Semua mereka punya. Tapi di hari ini mereka ditaklukkan oleh kaum muslimin. Sampai anak-anak mereka menangis, perempuan-perempuan mereka menangis, semua terkocar-kacir, mereka kalah. Betul-betul kalah. Kekalahan ini dan mendapat kemenangan kaum muslimin, harus seorang Islam menang. Bahagia. Tapi ketika itu Abu Darda nangis, maka bertanya sahabatnya, "Fama yubkik?" Apa yang menyebabkan kau nangis? Harusnya kita bahagia, kita sedang menang. Perhatikan jawaban Abu Darda. Waihak ya Jubair. Celaka engkau ya Jubair. Celaka engkau ya Jubair. Betapa hinanya manusia di hadapan Allah. Ma'ahwanul khalq ala Allah. Orang akan Allah hinakan. Ma'ahwanul khalq ala Allah. Allah akan menghinakan manusia. Idza adau amrah. Ketika mereka menyia-nyiakan perintah Allah. Ketika mereka menyia-nyiakan perintah Allah. Mereka adalah umat yang kuat. Wahia ummatun qahirah dhahirah. Padahal mereka umat yang kuat dan tangguh. Lahum muluk, mereka punya kerajaan. Wa taraku amrullah fasara ila matara. Tapi ketika mereka meninggalkan perintah Allah, kau lihat sekarang mereka. Porak-poranda, kalah dan hina. Ya subhanallah, kisah Abu Darda ini kisah yang luar biasa. Keimanan yang luar biasa. Ketika dia menang dalam peperangannya, dia menangis. Bukan dia katakan aku hebat. Bukan dia katakan aku yang berhasil. Bukan dia katakan kami yang tangguh. Bukan. Dia malah katakan ini musuh kita, umat yang kuat, yang memiliki kekuatan, memiliki kerajaan, umat yang besar. Tapi hari ini mereka kalah. Porak-poranda. Bukan dirinya yang dia katakan hebat. Tapi Allah. Inilah akibat mereka menyia-nyiakan perintah Allah. Subhanallah. Puncak dari penyadaran diri dan ma'rifatullah. Bahwasanya dia sadar. Kemenangan ini bukan karena kami, tapi karena Allah yang tolong kami. Kekalahan kalian bukan karena kelemahan kalian, tapi karena maksiat kalian kepada Allah. Maka dari itu, bisa jadi segala musibah yang menimpa kaum muslimin selama ini, karena kita banyak lupa kepada Allah. Segala sesuatu kesulitan yang kita dapati di hari-hari ini, bisa jadi karena kita banyak lengah kepada Allah. Berapa lama ini kita Ramadan, mungkin selama ini kita Ramadan bukan hanya untuk ibadah, tapi hanya sibuk memikirkan bagaimana agar hari raya kita terbaik. Agar bagaimana hari raya kita termewah. Kita berpikir selama ini mungkin bagaimana agar hari raya kita terhebat. Sehingga hari-hari Ramadan kita sibuk mempersiapkan buat yang satu hari itu, yaitu hari raya. Tapi di hari-hari ini sekarang Allah berikan kita lockdown. Berhenti semua. Pasar-pasar berhenti. Toko-toko berhenti. Kegiatan berhenti, orang terbatasi. Apa tujuannya? Hikmahnya Allah ingin kita di rumah agar kita banyak ibadah. Ramadan. Ini bukankah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Ketika Ramadan, kita harus banyak ibadah, tapi banyak faktor-faktor yang mengganggu kita. Tentu akan mengganggu konsentrasi kita. Ketika Ramadan tahun-tahun lalu, umpamanya, kita Ramadan, tapi toko terbuka, mall terbuka, hidup lapang kemana-mana pergi. Mungkin kita akan terganggu dengan Ramadan kita, dengan segala urusan-urusan yang sibuk tadi. Tapi Ramadan sekarang harusnya kita berpikir positif. Allah kunci ini semua, supaya kita ini konsentrasi dalam Ramadan kita. Supaya kita ini betul-betul sampai kapan lagi sih kita mau sampai sibuk Ramadan kita lupakan dengan kesibukan-kesibukan dunia kita. Bukankah diberikan kesempatan Ramadan berarti kesempatan yang besar untuk kita ibadah kepada Allah? Sampai kapan lagi kah kita
terus meninggalkan sholat-sholat malam kita. Paling tidak di Ramadan jangan tinggalkan sholat malam kita. Di Ramadan jangan tinggalkan Quran kita. Allah sudah tutup toko-toko, Allah sudah tutup mall, Allah sudah lockdown, Allah sudah mengunci segalanya agar kita fokus dalam ibadah kita. Itu nilai positif yang harus kita nilai daripada Ramadan ini. Bisa jadi ini semua kehendak Allah agar kita banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikatakan lagi di sini, waqala Ali bin Ja'ad anba'ana Syu'bah an Amr bin Murrah qala sami'tu Abi Bakhtari yaqulu akhbarani man sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu lan yahlikan nasu hatta yu'dharu mi anfusihim. Hadis sampai Rasulullah SAW bersabda, manusia tidak akan dibinasakan hingga diri mereka banyak berbuat dosa. Lan yahlikan nas, orang tidak akan dibinasakan hatta yu'dharu mi anfusihim, sampai mereka banyak melakukan dosa. Dalam riwayat Ahmad dari Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, idza dhaharatul ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'adzab min indah. Kata Rasulullah SAW, jika telah nampak jelas-jelas maksiat, orang maksiat sudah nggak bersembunyi-sembunyi lagi. Tapi orang maksiat sudah bangga dengan maksiatnya. Orang maksiat sudah menganggap modernisasi. Bahkan orang yang meninggalkan maksiat dan dosa dianggap sebagai orang yang kuno. Orang yang maksiat sudah dijadikan tontonan dan sudah menjadi sebuah kehebatan. Apa yang terjadi ketika ini terjadi? Ammahumullahu bi'adzab. Allah akan jadikan azab itu umum bagi siapa saja. Faqultu ya Rasulullah, maka Ummu Salamah berkata, ya Rasulullah, amma fihim yawma idin unasun salihun. Bukankah ketika itu juga pasti ada orang-orang soleh ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, bala, tentu ya Ummu Salamah, ada orang solehnya. Kaifa yusna biulaika? Ya bagaimana dengan orang soleh ini kalau semuanya diazab ya Allah? Yusibahum ma'asaban nas, thumma yusiruna illa maghfirati minallahi wa ridwan. Orang soleh dapat musibah sebagaimana musibahnya manusia, tapi mereka dibawa menjadi orang-orang yang diampuni dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Azab enggak memilih. Bencana tidak memilih, semua kena. Kesulitan, kesempitan tidak memilih. Penyakit, virus enggak memilih, semua kena siapa yang Allah pilihkan. Tapi akan berbeda dengan berbeda orang-orangnya. Jika yang terkena itu adalah orang pelaku maksiat dan dosa, maka itu sebagai azab bagi dia. Tapi jika yang terkena itu adalah orang yang taat penuh dengan ketakwaan kepada Allah, maka akan menjadi pengampun dan pengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Azab itu ada jika maksiat telah terang-terangan dan menjadi kebiasaan. Di dalam hadis mursalnya Hasan, Nabi SAW bersabda, la tazalu hadil ummah tahta yadillahi wa fikan fihi ma lam yumali qura'uha wa umara'uha wa ma lam yuzakki salahuha fujaruha ma lam yuhnin khiyaruha asyraruha faidahum fa'alu dzalik rafa'allahu yadahu anhum thumma salatu alaihim jababiratuhum wa samuhum su'al azab thumma darabuhumullahu bifaqatil faqar. Ya Rabbi. Subhanallah. Hadis yang luar biasa. Berkata Rasulullah SAW. Perhatikan hadisnya. Kita baca terjemahan saja. Ya. Umat ini selalu berada di bawah tangan Allah dan perlindungannya. Selama pada qurra, pembaca Quran. Walam yumali qura'uha umara'uha. Selama pembaca Quran mereka tidak menjadi kaki-kaki tangan penguasa. Selama para ulama'nya tidak menjadi kaki-kaki para penguasa. Orang-orang soleh tidak merekomendasikan orang-orang yang durhaka. Selama ini tidak terjadi. Dan orang-orang jahat tidak menghina orang-orang yang taat. Jika ada orang-orang jahat menghina orang-orang taat, itu bahaya. Jika mereka melakukan hal-hal tersebut, artinya para qurra sudah menjadi kaki tangan pemerintah. Juga orang-orang soleh sudah merekomendasikan orang-orang jelek
hanya karena dunia. Dia pilih orang jelek karena dunia. Dia membela orang yang jelek karena dunia. Padahal dia tadi orang soleh. Dia nggak melakukan apa-apa. Cuma dia rekomendasikan saja orang-orang jelek tadi. Lalu apa katanya? Wa man lam yuhinna khiyaruhu asraruha. Lalu orang-orang jelek tadi menghinakan dan merendahkan orang-orang soleh. Kalau ini terjadi, niscaya Allah akan mengangkat tangannya dari mereka. Allah nggak lindungi mereka. Allah nggak jaga mereka. Lantas dia menjadikan orang-orang zalim sebagai penguasa. Jadi orang zalim, orang bodoh, menjadi penguasa itu adalah bagian dari hukuman dari Allah. Bagaimana tidak? Allah berikan kita pemimpin, yang pemimpin itu kita cemas dipimpin dengan dia. Itu termasuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di Quran Allah jelaskan, kami jadikan orang-orang yang zalim itu pemimpinnya juga orang-orang yang zalim. Jadi prinsipnya kita harus memperbaiki diri kita, maka perbaiki lingkungan kita, kemudian perbaiki pemerintah kita. Yang kemudian menyiksa mereka dengan siksaan yang buruk hingga akhirnya mereka ditimpa kefakiran dan kemiskinan. Ya subhanallah. Sehingga ditimpa kefakiran dan kemiskinan. Apa sebabnya? Allah pilihkan bagi mereka pemimpin yang jelek. Kenapa Allah pilihkan pemimpin yang jelek? Karena dosa mereka. Karena maksiat mereka. Karena mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah musnad dari hadis Thauban radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajul la yuhram rizqa bi dzanbin yusibuh." Subhanallah. Sesungguhnya ini hadis diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad. Sebagian ulama mengatakan hadis ini sahih, ya. Tapi sebagian juga mengatakan hadis ini dhaif. Tapi hadis ini dibawakan oleh Imam Al-Qayyim di sini. Kata Rasulullah SAW, Inna rajulu la yuhram. Bisa jadi seseorang itu diharamkan bagi dia rizki. Kenapa? Bidzambin yusibuh. Karena dosa yang telah dia lakukan. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah bersabda, Yushiku an tatada'a alaikumul umam min kulli ufuq kama tada'a akalatu ala qas'atiha. Aku khawatir, kata Rasulullah SAW, hampir-hampir nanti umat-umat lain menyerbu kalian dari berbagai penjuru, seperti halnya orang-orang yang kelaparan menyerbu piring besar berisi makanan. Jadi kita itu bagaikan hidangan. Umat Islam itu bagaikan hidangan. Nanti ada umat-umat yang mereka saling merampas, saling makan, mencaplok makanan-makanan tadi, mereka rebutan. Kita umat Islamnya makanan. Ya Rasulullah, amin qillatin bina yauma idzin? Ya Rasulullah, kita ketika itu apakah sedikit? Rasul mengatakan, qala wa antum yauma idzin katsir. Tidak. Ketika hari itu kalian banyak. Walakinnakum qutha, akan tetapi kalian ketika itu bagaikan buih. Gutha'ul sail. Kalian pada waktu itu jumlah kalian banyak, tapi kalian seperti buih yang mengikuti aliran air. Banyaknya buih di lautan, terombang-ambing, nggak punya sikap. Bagaimana ikut air saja. Sehingga tunza'u mahabati min qulubi aduwikum. Sehingga Allah cabut rasa takut dan cemas dari hati-hati musuh kalian. Udah nggak ditakuti lagi kaum muslimin. Orang Islam sudah nggak dihormati lagi. Fayuj'ala fi qulubikum wahnun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan di hati kalian itu wahn. Qalu ma wahnu ya Rasulullah. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, apa itu wahn? Hubbud dunya wa karahatul maut. Cinta dunia dan takut kematian. Ketika orang-orang Islam sudah lebih cinta kepada dunia, mereka menjual agama mereka menjual ibadah mereka hanya karena dunia, jabatan, pangkat, maka ketika itu mereka akan takut mati. Ketika orang Islam sudah takut mati karena lebih cinta dunia, Allah cabut di hati-hati orang kafir itu ragu, atau Allah cabut di hati orang kafir itu wibawa orang Islam, sehingga hilang kewibawaan orang Islam. Tidak dihargai lagi orang Islam. Bahkan orang Islam ketika itu, kata Rasulullah SAW, bagaikan hidangan di makanan yang direbuti oleh kaum-kaum yang mereka lapar dan tamak dan haus. Ketika itu orang Islam terjangkit penyakit wahnu, hubbud dunya wa karahatil maut. Cinta dunia dan takut mati. Dalam sebuah riwayat Musnad Ahmad dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, "Lama urijo bi marartu bi qaumin lahum athwaru min nuhas."
Itu tadi hadis-hadis yang kita baca, contoh dari kaum-kaum sebelumnya. Ibnu Qayyim ingin mencontohkan bahwasannya itu dampak dosa di dunia. Rizkinya seret, lalu dia menjadi hina, jadikan pemimpinnya pemimpin yang zalim, Allah jadikan kefakiran, kemiskinan dunia. Itu perkara-perkara dunia. Apa sebabnya? Karena mereka lupa Allah. Allah itu bagi mereka. Sekarang Ibnu Qayyim ingin membawakan dampak doror akhirat. Kejelekan-kejelekan akhirat bagi mereka yang melakukan dosa. Berkata Rasulullah SAW, Lama urijo bi marartu bi qawmin lahum azwar. Ketika aku mi'raj, aku dilewatkan kepada satu kaum yang mereka memiliki kuku-kuku yang dari tembaga. Yakhmishuna biha wujuhahum sudurahum. Mereka mencabik-cabik wajah mereka dan dada mereka dengan kuku-kuku dari tembaga ini. Man haulai ya Jibril, maka aku katakan, siapa mereka wahai Jibril? Qala haula'i alladziina ya'kuluna luhumun nas wa yaqauna fi a'radihim. Mereka ini adalah orang-orang yang terjatuh pada luhumun nas, makan daging manusia, maksudnya menggibai manusia. Wa yaqauna fi a'radihim. Mereka mencabik-cabik kehormatan dan harga diri manusia. Ya, subhanallah. Ternyata kita bukan hanya tidak boleh merampas harta, bukan hanya tidak boleh hanya menumpahkan darah, ternyata kita juga tidak boleh mencabik-cabik kehormatan orang lain, membicarakannya, menjatuhkan harga dirinya di hadapan orang lain. Di yaumul qiyamah Rasul melihat itu nanti, bahkan Rasul sudah melihat ketika mi'rajnya, orang-orang yang mencabik-cabik wajahnya dengan kuku dari tembaga dikarenakan dia menjatuhkan harga diri orang lain. Dalam hadits riwayat Tirmizi, dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, yakhruju fi akhir zaman qaumun yakhtiluna ad-dunya bid-din. Subhanallah. Kata Rasulullah SAW, pada akhir zaman nanti akan muncul suatu kaum yang mencari dunia dengan agama. Yalbisuna lin-nasi musuqat ba'an minal lin. Mereka memakai kulit domba lantaran kelembutannya. Artinya apa? Mereka jual agama mereka, lalu mereka hidup dengan kehidupan yang mewah. Karena ketika itu kalau orang sudah pakai jaket kulit dari domba di zaman itu pakaian yang mewah, pakaian yang lembut dan kulit yang lembut dibanding kulit sapi atau kulit onta. Ketika itu mereka sudah pakai, maka katanya apa? Alsinatuhum ahla minas sukar. Omongan mereka lebih manis daripada gula. Wa qulubuhum qulubud diab, tapi hati mereka itu bagaikan hati serigala. Nasallallahu salam wal afiyah. Ya Rabb, jangan kau pertemukan kami dengan orang-orang seperti ini. Yang mereka menjual agama mereka. Yang mereka punya lisan-lisannya manis. Jika orang-orang mendengarnya, semua orang akan tertarik dengan lisannya. Tapi mereka penuh dengan kemewahan. Mereka di hatinya adalah serigala. Nasallallahu. Yaqulullah ta'ala, Abi yaqtarun wa alayya yajtari'un fabi khalaqtu la ba'athanna ala ulaika fitnatan tada'u halimu fiha heran. Kemudian dikatakan, Allah berfirman, apakah mereka akan menipuku? Apakah mereka berani mengecohku? Aku bersumpah dengan diriku bahwa aku benar-benar akan mendatangkan bersama mereka suatu fitnah yang membiarkan orang-orang yang memiliki sifat sabar dan lemah lembut berada dalam kebingungan. Subhanallah. Orang yang sabar sampai bingung. Orang yang lemah lembut yang baik sampai bingung. Fitnah yang dahsyat ketika itu. Ketika orang-orang sudah banyak bertopeng dengan agama tapi dia menjual agama hanya untuk kedudukan. Dia menjual agama hanya untuk perut dan dunianya. Bahasanya manis. Kalimatnya manis. Jika orang mendengar kalimat-kalimatnya orang tersihir. Walaupun kalimat-kalimatnya kosong dari dalil-dalil. Tapi hatinya yang dia inginkan adalah menghancurkan kaum muslimin. Hatinya bagaikan hati serigala. Nas'alallah salam wal afiyah. Itu hukuman juga. Hukuman dunia. Wa dzakara Ibnu Abi Dunya min hadits Ja'far bin Muhammad an abihi an jaddihi qala Ali ya'ti 'ala an-nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismuh wala minal qur'ani illa rasmuh masajidu yawma idin 'amirah wa hiya kharabu minal huda wa ulama'uhum syarrun man tahta adimis sama' minhum kharajatil fitnah wa fihim ta'ud. Nas'alallah salam wal afiyah.
Diriwayatkan oleh Ibnu Abdi Dunya. Ali berkata, kata Ali bin Abi Thalib, akan datang satu masa pada manusia yang tidak ada Islam ketika itu tinggal nama saja. Udah nggak ada nama Islam kecuali tinggal nama di KTP-nya saja. Dalam amalnya nggak ada, dalam ibadahnya nggak ada, dalam kesehariannya tidak ada. Wala minal Qur'an ila isrismu. Tidak Quran kecuali tinggal tulisan. Sudah nggak ada lagi orang yang menghafal. Baca Quran juga orang sudah banyak yang nggak bisa. Wa masajidum yauma idin amirah. Masjid-masjidnya ketika itu terbangun, tapi nggak ada kecuali masjid saja yang terbangun. Pada saat itu sangat, bahkan masjid-masjid mereka megah. Namun kosong dari petunjuk. Masjidnya kosong. Masjidnya megah tapi kosong. Wa ulama'uhum syarrun min tahtal adimis sama. Bahkan ulama-ulama mereka ketika itu ulama yang lebih dan paling jelek di bawah langit. Nggak ada yang lebih jelek daripada mereka. Wa minhum kharajatul fitnah. Akan keluar fitnah dari mereka. Fihim ta'ud. Akan kembali kepada mereka fitnah. Ketika maksiat itu banyak, maka fitnah itu akan datang pada mereka. Disebutkan dalam hadis Sammak bin Harb dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dari bapaknya, itu Abdullah bin Mas'ud. Berkata Abdullah bin Mas'ud, "Idza dhahara zina wa riba fi qaryatin adinallahu azza wa jalla bihalakiha." Jika telah terang-terangan orang berzina dan orang riba, jika zina dan riba telah terang-terangan di dalam suatu kota, maka Allah telah memberikan izin agar kota itu dihancurkan. Dengan izin Allah, kota itu akan hancur. Allahu Akbar. Sebab dosa akan datang kehancuran, terutama zina dan riba. Bukankah sekarang orang telah banyak terang-terangan dalam berzina mereka? Iya, terang-terangan mereka melakukan zina. Na'udzubillah. Terang-terangan mereka mengatakan bahwasannya mereka hamil di luar nikah. Terang-terangan mereka mengatakan mereka berpacaran tapi tidak tanpa ikatan Islam yang benar. Na'udzubillah. Bahkan mereka sebagian melakukan kemaksiatan yang betul-betul terang-terangan. Dalam sebuah riwayat mursal, fa idza adharun nas al-ilm wa dayya'ul amal wa tahabul bil alsun wa tabaghadu bil qulub wa taqata'ul arham la'anahumullahu inna dzalika fa'asammahum wa a'ma absarahum. Dikatakan dalam riwayat Marasilul Hasan dari Sammak atau sebelumnya dari mursalnya Hasan, apabila manusia menampakkan ilmu wa dhaya'ul amal, berbangga dengan ilmunya. Dia sebutkan ilmunya. Dia sebutkan gelarnya yang panjang. Bahkan kalau gelarnya tidak tersebut, dia marah. Saya punya gelar, kenapa tidak disebut gelar saya? Wa dhaya'ul amal, tapi dia menelantarkan amalnya. Enggak ada amal sama sekali. Wa tahabu bi alsun, namun mengabaikan amal. Lisan mereka saling mengatakan cinta. Lisannya indah, bahasanya bagus, subhanallah. Wa tabaghadul bil qulub, tapi hati mereka saling jauh. Wa taqata'ul arham, bahkan mereka memutuskan tali silaturahmi. La'anahumullah, Allah laknat mereka. Inda dzalik fa'asammahum wa'ma absaruhum. Allah jadikan mereka tuli, dan Allah jadikan mereka buta. Sebab dosa mereka Allah melaknat mereka. Dalam riwayat Ibnu Majah, dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, dia mengatakan, akulah orang yang ke-10 dari 10 kelompok muhajirin yang ada di sisi Rasulullah SAW. Pada saat itu, beliau menghadapkan wajahnya kepada kami, kemudian berkata, Ya ma'syarul muhajirin, khamsa khisal wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Wahai orang muhajirin, ada 5 unsur yang aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala jika kalian bertemu dengan 5 perkara ini. A'udzu billahi an tudrik. Aku minta perlindungan kepada Allah agar kalian tidak bertemu dengan 5 perkara ini. Ma dhaharatul fahisyah fi qaumin hatta lanu biha illa btulu bitawa'in wa auja' allati lam takun fi aslafihim alladzi madaw. Yang pertama, tidaklah tampak perbuatan keji zina pada satu kaum
sampai-sampai mereka melakukan secara terang-terangan, melainkan mereka akan ditimpa cobaan berupa berbagai wabah taun. Subhanallah. Kenapa keluar taunnya? Zina terang-terangan. Kenapa taunnya? Maksiat terang-terangan. Dan penyakit yang belum pernah dialami oleh orang-orang sebelum mereka. Ya subhanallah. Bukankah ini terjadi zaman sekarang? Diberikan penyakit yang belum pernah ada di zaman-zaman sebelumnya. Bahkan orang-orang belum banyak tahu tentang penyakit ini. Tidaklah suatu kaum. Nah, penyakit yang belum pernah dialami orang-orang sebelum mereka. Wala naqsu qaumun mikyal wal mizan ila btulu bis sinin wa syiddatil mu'nah wa jawru sultan. Tidaklah satu kaum itu mengurangi timbangan dan takaran, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan uji mereka dengan kelaparan bertahun-tahun dan sedikitnya perbekalan hidup, dan Allah akan berikan ujian pada mereka berupa pemimpin yang jahat. Wa ma manau qaumun zakat. Yang ketiga, tidaklah satu kaum itu menahan zakat amwalihim illa muni'a qatar minas sama. Tidaklah satu kaum itu menahan zakat dari harta mereka kecuali akan ditahan hujan dari langit. Falaula bahaim lam yumtaru. Kalau bukan karena hewan-hewan, Allah tidak akan menurunkan hujan untuk mereka. Wala khafara qaumun ahad illa sallallahu alaihim adu. Tidaklah satu kaum mereka menolak, tidaklah satu kaum ya, tidaklah satu kaum melanggar janji, melainkan Allah akan menjadikan musuh yang bukan dari golongan mereka. Lantas musuh-musuh itu mengambil sebagian harta yang ada di tangan mereka. Tidaklah satu kaum, wala khafara qaum, fa akhadha ba'du ma fi aidihim wa ma lam ta'mal a'immatuhum bima anzalallah. Selama imam-imam mereka tidak mengerjakan apa-apa yang Allah turunkan fi kitabi illa ja'alallahu ba'suhum bainahum. Kecuali Allah akan jadikan pertikaian di antara mereka. Sahabatku yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa hadis-hadis yang dibawakan sebagai contoh bahwasannya orang-orang yang bermaksiat kepada Allah itu secara umum akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, wa ma asabakum min musibatin illa bima kasabat aydikum. Tidaklah satu musibah yang menimpa diri kita kecuali itu sebabkan ulah tangan kita sendiri. Di sini Ibnu Qayyim masih banyak menyebutkan contoh-contoh orang-orang yang bermaksiat dan sebab-sebab maksiat itu sebab-sebab datangnya hukuman dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat Rasul bersabda, satu hadis lagi dari riwayat Sunan dalam musnadnya, Rasul berkata, "Inna man kana qablakum kana fi amil fihim bi khati'ah, ja'u nahi wa ta'dzir. Fa idza kana qad jalisu wa wakil wa syaribu." Dikatakan bahwasannya disebutkan dari hadis Amr bin Murrah radhiyallahu an, sesungguhnya pernah terjadi pada orang-orang sebelum kalian, yakni apabila ada di antara mereka yang berbuat dosa, maka datanglah orang yang melarang itu sekedarnya. Keesokan harinya, orang yang melarang tadi duduk-duduk bersamanya. Ya subhanallah. Ini orang melakukan dosa, dia larang, jangan. Tapi tetap dilakukan. Akhirnya dia pun duduk-duduk dengan orang melakukan dosa tadi. Orang-orang melakukan dosa, serta menemaninya makan dan minum. Bahkan bareng-bareng, udah kayak gak ada masalah apa-apa. Seolah-olah kemarin dia tidak melihat melakukan dosa. Ketika melihat hal tersebut terjadi pada sebagian mereka, Allah membenturkan hati sebagiannya atas sebagian yang lain. Kemudian melaknat mereka melalui lisan nabinya, Daud dan Isa bin Maryam. Hal ini dikarenakan kemaksiatan dan sikap mereka yang melampaui batas. Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, hendaklah kalian benar-benar menyuruh berbuat kebaikan, mencegah kemungkaran, dan memegang tangan orang-orang yang bodoh, lalu menuntunnya kepada kebenaran. Jika tidak demikian, Allah akan membenturkan hati sebagian kalian atas sebagian yang lain, lantas dia melaknat kalian sebagaimana dia melaknat mereka. Membenturkan hati artinya kalian akan berselisih. Kalian akan berantam. Kalian akan bertikai. Diporak-porandakan hati. Allahu alam, ya. Ini yang mungkin bisa kita baca, sudah 1 jam pertemuan kita. Insyaallah bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, boleh pertanyaannya mungkin
bisa langsung ditanyakan ya. Boleh langsung ditanyakan di eh, menggunakan suara mungkin ya. Saya akan mendengarkan menggunakan suara. Mau pertanyaan langsung Ustadz? Ya, mungkin ada pertanyaan, tafadhol, menggunakan suara. Silahkan. Ini udah ada banyak pertanyaan tertulis ya Ustadz? Oke, mungkin pertanyaan yang pertama, kenapa masih banyak maksiat di bulan Ramadan padahal setan-setan sudah diikat? Apa tuh Ustadz? Oke. Kenapa masih banyak maksiat di bulan Ramadan padahal setan-setan diikat? Setan yang diikat itu adalah rajanya setan. Itu yang diikat. Tetapi pelaku maksiat, itu ada yang maksiat karena keinginan dirinya, ada yang maksiat karena memang bisikan setan. Karena setan dari jenis manusia pun ada. Sehingga mereka tetap melakukan dosa. Lalu bagaimana memahami tentang bukankah setan telah dibelenggu, Ustaz? Iya. Dengan puasa, lapar dan haus, tenaga berkurang. Maka kata para ulama di sini, akan menyempitkan jalan-jalan setan di darah tubuh kita. Karena setan mengalir di tubuh kita seperti mengalirnya aliran darah. Dan aliran darah tadi akan menyempit ketika berpuasa. Begitu juga di Ramadan, orang banyak beramal soleh. Sehingga faktor-faktor melakukan kemaksiatan sedikit. Jika ada yang tetap melakukan kemaksiatan, berarti memang tabiat dirinya yang suka melakukan kemaksiatan. Tabiat dirinya. Jadi orang bisa melakukan dosa, itu awalnya memang gangguan syaitan, tapi bisa jadi memang karena dia sudah candu dengan maksiat. Jadi yang diinginkan syaitan terbelenggu adalah raja-rajanya syaitan. Dan manusia ada memiliki sifat-sifat seperti sifat-sifat syaitan. Dan sifat itu ada pada manusia dan tidak terbelenggu. Allahu a'lam. Itu yang dipahami. Masya Allah, syukran Ustadz. Untuk pertanyaan berikutnya, apa hukumnya berbuat maksiat terutama dosa-dosa besar? Dan apakah ada pengaruhnya terhadap keislaman seseorang? Fadhol Ustadz. Apa pengaruh dosa besar terhadap keislaman? Ada. Tetapi kita tidak seperti kaum Khawarij yang mengatakan dosa besar menyebabkan orang kafir. Kita juga tidak seperti Murji'ah yang mengatakan dosa besar sama sekali tidak berpengaruh kepada iman dan Islam. Kita katakan dosa besar berpengaruh kepada Islam. Mengurangi nilai keislaman, mencacati nilai keimanan, bahkan mengurangi ketakwaan. Dan itu akan mengurangi kedudukan kita di hadapan Allah. Sehingga kita malas menjadi ibadah, bahkan berat menjadi ibadah, atau bahkan meremehkan dosa-dosa. Ini semua menyebabkan Islam kita kurang, tidak sempurna. Tetapi tidak menyebabkan kita keluar dari Islam. Karena Islam itu bertingkat-tingkat. Orang beriman itu bertingkat-tingkat. Iman yazid wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Kalau amal soleh yang dia lakukan, maka akan naik imannya. Kalau amal maksiat yang dia lakukan, maka akan turun imannya. Maka Rasul mengatakan, la yu'min zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah, la yazni zani wa huwa zani wa mu'min. Tidaklah orang berzina itu ketika berzina dia beriman. Artinya tidak sempurna imannya. La yasriqus sarik. Tidaklah pencuri ketika mencuri dia beriman. Artinya tidak sempurna imannya ketika sedang mencuri. Maka pencuriannya, zinahnya, maksiatnya mempengaruhi imannya. Imannya mempengaruhi ketakwaannya. Ketakwaannya mempengaruhi amalnya. Amalnya mempengaruhi derajat dia di sisi Allah. Sehingga mempengaruhi posisi dia nanti bagaimana di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah Ahlussunnah.
Jadi ada 3 kelompok. Pertama, kelompok Khawarij yang mengatakan dosa besar itu menyebabkan orang kafir, sangat berpengaruh sehingga orang melakukan dosa besar itu keluar dari Islam. Ini menurut Khawarij dan ini salah. Menurut Murji'ah, dosa besar tidak berpengaruh sama sekali dengan iman. Kamu melakukan dosa besar apapun semenjak kamu beriman, tidak akan berpengaruh pada imanmu. Ini pun salah. Tapi kita katakan, dosa akan mempengaruhi iman, iman akan naik dan turun, sesuai dengan kadar dosa dan kadar iman yang kita miliki. Allahu a'lam. Masya Allah, syukran Ustaz. Ini ada pertanyaan dari WA penuntut ilmu Bogor. Ustadz, gimana cara menghindari dosa ketika sendirian? Dan Ana malu dianggap baik oleh orang. Patut. Subhanallah. Ketika sendirian, bagaimana menghindari dosanya? Yang pertama adalah yakini bahwasannya apa yang kita lakukan dari perbuatan dosa itu akan memudaratkan kita dunia dan akhirat. Sehingga menimbulkan di hati kita rasa takut kepada Allah. Dan yakini Allah Maha mendengar lagi Maha melihat apa yang kita lakukan. Keyakinan ini tumbuh ini karena ilmu dan amal. Agar tumbuh di hati bahwasannya kita yakin Allah melihat, banyak beramal dan banyak berilmu. Akan tumbuh di dalam hati rasa bahwasannya kita ini dipantau oleh Allah, itu bisa tumbuh ketika kita banyak berilmu dan beramal. Ini yang pertama. Tumbuhkan ilmu dan amal yang akan menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Yang kedua, minta tolong kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku ala dzikrika, untuk terus mengingatmu. Allahumma inni ala dzikri wa syukrika. Tolong aku untuk bersyukur padamu. Wa husni ibadatik. Tolong aku untuk menjadi hamba-Mu yang baik. Yang ketiga, kalau kita tahu ketika kita sendirian maksiat apa yang kita lakukan? Contoh, kalau sedang sendirian, saya itu biasanya maksiatnya melihat gambar yang nggak benar, Ustaz. Maka ketika engkau sendirian, kau usahakan jangan kau bawa alat-alat yang bisa mengantarkanmu kepada itu. Atau ketika kesendirian, melakukan sebuah perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Naudzubillah, nasallallahu salam wal afiyah. Maka jangan sendirian. Diusahakan jangan pernah sendirian. Lalu kalau kita merasa bahwasannya diri kita ini tidak baik dan merasa malu dianggap baik, ya memang betul, tapi tidak perlu kita mengatakan bahwasannya saya pelaku maksiat. Tetap sembunyikan maksiat kita. Selama Allah menyembunyikan, kita menyembunyikan. Tapi tetap di hati kita jangan merasa bahwasannya kita ini orang baik. Tapi Allah yang maha baik, yang menutupi aib kita, sehingga orang-orang tidak mengerti dan tidak tahu aib kita. Dan seandainya Allah membongkar aib kita, tentu Allah maha mampu dan maha bisa membongkarnya. Tapi karena kebaikan Allah, Allah nutupi aib kita. Di situ kita akan tumbuh rasa bersyukur, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu dan amal, lalu doa, lalu tinggalkan semua faktor-faktor yang bisa menyebabkan dan mengantarkan kita maksiat. Baik berupa alat, ataupun kesendirian itu sendiri dijauhkan ketika kesendirian. Allahu a'lam. Ya, fadhol Ki. Masya Allah, syukran Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Di dalam Al-Quran ada bacaan fahsya dan mungkar selalu disandingkan. Apa perbedaan kedua kata tersebut? Fahsya, sebagian mengartikan fahsya itu seperti perzinahan. Ya sesuatu yang nggak pantas untuk dilakukan di tempat umum dan banyak orang tahu. Orang jijik melihatnya. Contoh, seorang laki-laki berzina dengan tetangganya. Mendengarnya saja orang nggak suka. Fahsya ini. Jijik di hati. Nasallallahu alaihi wasallam. Nggak pantas. Kalau mungkar, itu pencurian, itu kemungkaran. Atau berjudi, itu kemungkaran. Jadi fahsya itu lebih kepada seperti perzinahan dan sesuatu yang tidak pantas dilakukan. Ya, seperti homoseksual atau semisal dengan ini pun fahsya ini, kerusakan. Allahu a'lam.
Masya Allah, syukran Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari WA Penuntut Ilmu Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya ruqyah? Dan kalau boleh, di daerah Bogor itu di mana ya? Pak Ustaz. Iya, apa hukum ruqyah? Ruqyah terbagi menjadi dua, ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah syirkiyah. Ruqyah syar'iyah itu diperbolehkan. Ruqyah syirkiyah itu haram dan syirik. Apa bedanya? Ruqyah syar'iyah itu memintanya kepada Allah dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Adapun ruqyah syirkiyah itu ruqyah yang jampe-jampe, yang tidak dipahami jampe-jampenya, bahkan mungkin jampe-jampenya meminta kepada jin dan syaitan. Yang seperti ini juga dikatakan ruqyah secara bahasa, karena dia membaca sesuatu yang dibaca berupa jampe-jampe, yang ini haram dan syirik. Maka Rasul mengatakan ruqyah syirkun. Maksudnya adalah ruqyah yang minta kepada jin. Adapun ruqyah syar'iyah itu diperbolehkan. Bahkan ini salah satu pengobatan yang baik jika kita berobat dengan ruqyah, dengan Quran. Karena tidak ada penyakit kecuali insya Allah bisa sembuh dengan Quran. Membacakan Quran kepada orang yang sakit, atau kepada badan yang sakit, atau membacakan hadis, atau membacakan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada orang yang sakit, ini termasuk ruqyah. Adapun di mana ruqyah di Bogor, Allahu a'lam ya. Saya kurang mengerti di mana ruqyah di Bogor, karena saya tidak tahu apakah ada praktek ruqyah di Bogor atau tidak. Allahu a'lam. Mungkin bisa dilihat, dicari di tempat-tempat. Masya Allah, syukur Ustaz. Ya. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana sikap kita jika saudara kandung kita melakukan maksiat terang-terangan dan kita sudah mengingatkan agar bertaubat dan kembali kepada Allah tapi masih belum berubah? Apakah kita tidak boleh duduk-duduk dan makan bersama dia lagi? Pak Ustaz. Iya. Tadi ketika ada orang maksiat dan dosa, baru terang-terangan maksiat, lalu kita ingatkan, tapi kita tetap duduk-duduk sama dia. Di situ ingin menunjukkan bahwasannya seolah-olah dalam hati ini nggak ada keresahan terhadap kemaksiatan dan nggak ada giroh, kecemburuan dan semangat dalam kemaksiatan. Ini adalah kesalahan. Dan itu nggak boleh. Orang Muslim itu hatinya risau jika ada maksiat. Hatinya gelisah kalau ada maksiat. Bukan merasa dirinya suci, bukan. Tapi dia tidak suka jika Allah dimaksiati dan kemaksiatan itu terjadi. Maka kalau ada orang melakukan maksiat, kita harus ingkari. Dan jangan duduk-duduk bersama mereka ketika mereka melakukan maksiat. Ketika mereka melakukan maksiat, jangan. Walaupun kita tidak melakukannya. Enggak, saya cuma duduk-duduk saja. Tapi khamar di situ. Minuman keras di situ. Atau bahkan mungkin mereka melakukan maksiat di situ. Tidak boleh kita di situ. Itu namanya syahadatuz zur. Mempersaksikan kedosaan. Adapun saudara yang melakukan dosa besar sudah kita nasihati, lalu kita tetap mengingkari dalam hati kita dan dia tidak berubah. Apakah kita boleh makan duduk bersama mereka? Boleh, karena ketika duduk dengan dia, dia tidak sedang melakukan maksiat. Ya, dan dia saudara kita. Selama di hati kita tetap mengingkari kemaksiatannya dan tidak memberikan toleransi kepada kemaksiatan yang dia lakukan. Allahu a'lam. Seperti itu. Masya Allah, syukur Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari WA Penuntut Ilmu Bogor. Bismillah Ustaz. Afwan, jika zakat fitri merupakan sarana penyempurna puasa Ramadan kita, kenapa orang yang belum wajib puasa seperti bayi pun terkena wajib zakat? Jazakallah khairan. Salah satu penyempurna dan penutup kekurangan puasa Ramadan kita dengan zakat fitri. Sehingga Ramadan kita menjadi lebih sempurna. Bagaimana dengan orang yang belum berpuasa tapi tetap dizakatkan? Iya. Karena dia ingin mendapatkan kesempurnaan juga, yaitu kesempurnaan Ramadan. Ramadan itu kan banyak amalan. Ada Ramadan Qiyamul Lail, ada puasa, ada baca Quran, ada juga zakat fitri. Kalau dia nggak bisa yang sholat, nggak bisa yang puasa, maka jangan tinggalkan yang zakat. Jadi ketika dia mengerjakan zakat, sementara dia tidak mampu puasa, tetap dia dikatakan sempurna. Karena dia meninggalkan puasa bukan karena kesengajaan.
ketidakmampuan. Maka dari situ, puasa atau zakat fitri itu adalah menyempurnakan Ramadan kita dan termasuk salah satu kewajiban yang harus dilakukan bagi mereka yang mampu setelah bulan Ramadan. Allahu a'lam. Ya. Masya Allah, syukran Ustadz. Pertanyaan berikutnya, apakah Firaun yang hidup di zaman Nabi Musa adalah Raja Ramses II? Dan apakah Firaun yang mengangkat anak Nabi Musa semasa kecil dengan Firaun yang memerangi Nabi Musa itu sama? Atau Ustadz? Nggak kedengaran ya suaranya? Pertanyaan nggak kedengaran, Ustadz? Iya, nggak kedengaran. Oke, bentar. Saya ulang ya. Ya. Apakah Firaun yang hidup di zaman Nabi Musa adalah Raja Ramses II? Dan apakah sama Firaun yang mengangkat anak Nabi Musa semasa kecil dengan Firaun yang memerangi Nabi Musa? Iya. Firaun yang memerangi Nabi Musa itu adalah Firaun yang mengangkat raja, yang mengangkat Musa menjadi anak. Karena itu kisahnya satu. Ketika Firaun tanya kepada dukunnya akan ada seorang anak laki-laki yang akan merebut kerajaanmu, maka Firaun ketika itu membunuh anak laki-laki. Sehingga suatu hari istrinya Firaun mendapatkan seorang anak di pinggir sungai. Dan betul-betul dia melihat Musa ini menghibur hatinya. Maka yang meminta jangan dibunuh anak ini adalah istrinya Firaun. Biarkan dia didik, biarkan kita besarkan. Maka sebenarnya yang saya pahami adalah Musa itu besar di dalam rumah Firaun. Jadi Firaun itu betul-betul kenal siapa Musa. Kejujurannya, kebaikannya. Firaun betul-betul kenal itu Musa. Maka kekufuran Firaun kepada Musa itu kekufuran yang sangat-sangat di atas puncak kekufuran. Karena dia tahu Musa tidak pernah menipu, tidak berbohong, Musa anak yang baik. Jadi Fir'aun yang mati, yang memerangi Musa, itu adalah Fir'aun yang mengangkat Musa sebagai anak. Allahu a'lam. Apakah dia Ramses II? Allahu a'lam. Kalau masalah itu saya nggak tahu. Tapi yang jelas, mumi yang sekarang yang dikatakan itu Fir'aun, yang dikatakan Ramses atau Ramses berapa itu adalah Fir'aun. Itulah dia Fir'aun. Allahu a'lam. Masya Allah, syukur Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Jika ada suatu pemimpin yang suka berbohong, lalu gemar mencari hutang, dalam mana hutang dan bunganya rakyatnya yang membayar, bagaimana pandangan Ustaz mengenai hal ini? Apakah rakyat juga ikut menanggung dosa karena membayar bunga, atau hanya pemimpin itu yang memikul dosanya? Atau Ustaz? Jika kita telah mengingkari di hati kita, tidak meridhoi dengan perbuatan-perbuatan riba, penipuan, dan dusta, maka kita telah berlepas diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan memikul dosa-dosa mereka. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kita pemimpin yang sayang kepada kaum muslimin, menjaga kaum muslimin. Dan jangan pula kita, orang Islam, membuat sebuah kerusakan menjadi kerusakan lebih besar. Jadi dosanya mereka yang nanggung jika kita telah mengingkari dengan hati kita paling tidak. Allah alam. Masya Allah, syukran Ustaz. Pertanyaan terakhir. Kalau zakat dahulu-dahulu belum tertunaikan dengan maksimal dan sekarang akan dibayarkan dan tidak tahu persis berapa zakat yang belum terbayarkan, bagaimana jalan keluarnya? Jazakallah khair, Ustaz. Ya, mungkin di sini pertanyaannya zakat mal atau zakat fitrah. Kalau zakat fitrah mungkin dia mudah menghitungnya. Oh, umurnya sekarang 40. Berarti sudah 40 kali Ramadan. 1 kali Ramadan 2,5 kilo gram Mas. 2,5 kilo beras. Tinggal kali 2,5 itu dikali 40 umpamanya. Itu kalau zakat fitrah. Atau dikira-kira, saya pernah bayar tapi yang kamu bayar berapa ingatnya? Dengan sangkaan yang kuat.
sisanya dibayar. Kalau itu zakat harta, sama seperti itu juga. Dikira-kira saja dulu pernah punya berapa. Sangkaan yang paling kuat. Oh, saya punya sekian, punya sekian, punya sekian. Yang saya bayarin dulu belum sampai full. Kira-kira berapa? Jadi boleh di sini beramal dengan sangkaan yang kuat dengan kejujuran. Sampai dia mengeluarkan apa yang mampu dia keluarkan. Allah alam, mungkin ini bisa kita bahas hari ini. Masya Allah, syukran Ustadz. Alhamdulillah, kita telah tiba di akhir kajian. Mudah-mudahan Allah memberi ilmu dan pemahaman untuk kita semua. Amin, jazakallahu khair. Mungkin ada beberapa kata-kata penutup, Ustadz? Iya, saya ucapkan jazakumullah khair kepada Majelis Taklim Aisyah. Saya juga berpesan kepada diri saya pribadi dan pada teman-teman semuanya, kepada sahabat semuanya, ayo, ini sudah mau masuk 10 akhir Ramadan. Jangan kita sia-siakan waktu kita, jangan kita sia-siakan amal kita, mari kita beramal soleh. Manfaatkan Ramadan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita ternyata keluar Ramadan ini dalam keadaan belum diampuni dosa kita. Letih, iya. Letih dengan ibadah itu nggak masalah. Kuatkan kita untuk terus di atas ketaatan kepada Allah. Bahkan bagi mereka yang mampu, mungkin bisa melakukan i'tikaf, lakukan i'tikaf. Jika tidak mampu melakukan i'tikaf, maka maksimalkan ibadah di rumah kita masing-masing. Mungkin ini saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.